adik-adik, selamat pagi dan selamat hari Minggu. Senang sekali rasanya Kak Vivin dapat menyapa adik-adik di rumah dan pastinya kita bertemu lagi dalam ibadah sekolah minggu online. Ibadah hari ini merupakan kerjasama Par Sinode Gemit dan Pargemit Kota Baru. Adik-adik dapat mengakses ibadah hari ini melalui siaran radio RRI Kupang, Radio Suara Kasih, Radio Siaran Kabupaten Kupang, Radio RRI Rote, Radio RPPL Soe, Radio RPPL Alor, Radio RPD Saburai Jua, YouTube Sinode Gemit, dan YouTube Gemit Kota Baru. Adik-adik, kakak mau lihat dulu semangatnya nih. Apakah adik-adik di rumah sudah siap dan bersemangat untuk memuji Tuhan? Kalau kakak bilang, anak Gemit, adik-adik di rumah menjawab, Citra Kristus. Bisa? Kita coba ya. Anak Gemit, Citra Kristus. Wah, sungguh luar biasa sekali semangat adik-adik di rumah. Kakak jadi tambah bersemangat dan siap untuk memuji Tuhan. Untuk itu, mari kita berdiri, kita mengangkat pujian, ku senang dan melompat. Suka menari, ku senang dan melompat dan suka menari. Ku punya mata, syukur Tuhan, dapat melihat teman-teman. Ku punya kaki, syukur Tuhan, dapat berjalan dengan teman. Ku senang dan melompat dan suka menari. Ku senang dan melompat dan suka menari. Ku punya Adik-adik masih semangat kan memuji Tuhan? Kalau masih semangat, masih dalam keadaan berdiri, kita mengangkat pujian KASIH. Silakan duduk adik-adik. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sahabat anak-anak,
Terima kasih karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan kami. Sekarang kami akan memulaikan sekolah minggu kami. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dari awal, pertengahan hingga berakhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, Tuhan Yesus sangat menyayangi kita semua karena kasih Yesus sungguh indah dalam kehidupan kita. Sama seperti pujian kasih Yesus indah. Untuk itu adik-adik, mari kita berdiri, kita mengangkat pujian kasih Yesus indah. Silakan duduk adik-adik. Adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan cerita Alkitab tentang keluarga. Tapi menurut adik-adik, siapa saja ya yang ada di dalam keluarga? Betul sekali adik-adik, di dalam keluarga ada papa, mama, kakak, dan adik. Adik-adik harus tahu bahwa Tuhan Yesus sangat menyayangi kita dan keluarga kita. Adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita Alkitab yang akan dibawakan oleh Kaninda. Untuk itu, mari kita mengangkat pujian Yesus sayang padaku. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kini tiba saatnya kami anak-anak-Mu hendak membaca dan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan menuntun dan menyertai kami dengan Roh-Mu yang kudus. Hamba-Mu yang Tuhan pakai sebagai alat untuk menyampaikan firman-Mu, kiranya Tuhan juga mengurapi hamba-Mu dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan buat kita hari ini terambil dari kitab Matius pasal 1 ayat
1 sampai ayat 17. Kakak ulang sekali lagi. Firman Tuhan buat kita hari ini terambil dari kitab Matius pasal 1 ayat 1 sampai ayat 17. Adik-adik terkasih, di rumah adik-adik punya orang tua yang biasanya adik-adik panggil dengan sebutan papa dan mama. Atau ada juga yang panggil dengan sebutan papi mami atau ayah bunda. Papa dan mama juga punya orang tua yang biasanya adik-adik panggil dengan sebutan opa dan oma. Atau ada juga yang panggil dengan sebutan bai dan nenek. Lalu opa dan oma ini juga punya orang tua yang biasanya kita panggil dengan sebutan eyang. Daftar nama adik-adik beserta kakak dan adik, lalu papa dan mama, juga opa dan oma, inilah yang disebut dengan silsilah keluarga. Tuhan Yesus juga punya silsilah keluarga. Tuhan Yesus punya seorang bapak yang bernama Yusuf. Yusuf punya bapak lagi, namanya Yakub. Tapi Yakub yang ini bukan Yakub saudara Esau yang sering anak-anak dengarkan di cerita sekolah minggu. Nah, biar lebih jelas lagi, anak-anak bisa melihat silsilah Tuhan Yesus lewat gambar berikut ini. Adik-adik, dari gambar silsilah Tuhan Yesus ini, adakah nama-nama yang adik-adik kenal? Iya, tentu adik-adik kenal dengan yang nama Abraham, lalu siapa lagi? Ishak dan Yakub. Nah, 3 tokoh ini, Abraham, Ishak dan Yakub, tentu adik-adik pernah mendengarkan cerita tentang mereka di sekolah minggu adik-adik dari kakak-kakak pengajar. Lalu selain 3 tokoh tadi, adakah yang adik-adik kenal lagi? Ya, tentu adik-adik kenal juga dengan yang bernama Daud. Daud adalah seorang raja Israel. Ketika Daud masih muda, Daud berani melawan raksasa Goliat. Meskipun tubuhnya kecil dan Goliat badannya besar, tapi Daud tidak takut. Karena Daud tahu ada Tuhan yang selalu bersama-sama dengan dia. Lalu siapa lagi yang adik-adik kenal? Ya, tentu adik-adik juga kenal dengan yang bernama Raja Salomo. Raja Salomo ini sangat terkenal karena hikmatnya. Nah, adik-adik, dari daftar silsilah Tuhan Yesus, kita jadi tahu bahwa ternyata Tuhan Yesus adalah keturunan dari Raja Daud. Makanya dalam cerita-cerita tentang Tuhan Yesus, kita sering mendengarkan orang-orang menyebutkan Yesus anak Daud. Adik-adik, lewat silsilah keluarga, kita jadi tahu dari mana kita berasal. Kita juga tahu bahwa kita tidak sendiri karena ada kerabat, ada keluarga di sekitar kita. Ketika kita susah, ketika kita sedih, ada keluarga, ada kerabat yang siap untuk membantu dan menolong kita. Keluarga itu adalah pemberian Tuhan. Karena itu kita patut bersyukur kepada Tuhan untuk keluarga yang telah Tuhan berikan kepada kita. Kita bersyukur kita punya papa, kita punya mama, kita punya kakak dan juga punya adik. Karena itu sebagai anggota keluarga kita harus selalu hidup rukun, hidup damai, saling mengasihi dan juga saling menghormati. Sebagai anak-anak kita harus selalu taat kepada orang tua. Adik-adik yang manis, sekarang semua duduk yang tenang, lipat tangan dan kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sangat bersyukur kepadamu untuk keluarga kami.
Kami bersyukur, kami bangga ada di tengah-tengah keluarga kami. Terima kasih untuk Papa dan Mama, terima kasih untuk kakak dan adik kami, terima kasih juga untuk Opa dan Oma kami. Tuhan Yesus, berkatilah keluarga kami agar kami menjadi keluarga Kristen yang baik, selalu hidup bahagia, saling mengasihi, dan saling menghormati satu dengan yang lain. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Wah, sungguh luar biasa sekali adik-adik cerita firman Tuhan hari ini. Tapi hari ini kita dapat mengambil pelajaran apa ya dari cerita firman Tuhan tadi? Betul sekali adik-adik, hari ini kita dapat mengambil pelajaran untuk menghormati dan mengasihi orang tua dan saudara-saudara kita. Karena seperti itulah yang Tuhan inginkan dalam kehidupan adik-adik. Adik-adik, sama seperti minggu-minggu sebelumnya, kakak akan bagikan ayat emas untuk kita semua. Ayat emas kita hari ini terpilih dari kitab Keluaran 20 ayat 12. Mari sama-sama kita membuka Alkitab kita dan membacanya. Sudah dapat adik-adik? Kalau sudah, mari kita baca bersama-sama. Ayat emas kita hari ini terpilih dari kitab Keluaran 20 ayat 12. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Sekarang kakak ajak adik-adik semua untuk bangkit berdiri. Mari kita ucapkan ayat ini dengan menggunakan gerakan. Ayat emas kita hari ini terpilih dari kitab Keluaran 20 ayat 12. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Sekali lagi adik-adik, ayat emas kita hari ini terpilih dari kitab Keluaran 20 ayat 12. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Silakan duduk adik-adik. Adik-adik, berkat Tuhan tak berkesudahan dalam kehidupan kita. Dan untuk mensyukuri berkat Tuhan itu, mari kita memberikan persembahan syukur kita dan kita mengangkat pujian, Berilah yang baik. Adik-adik terkasih, tiba saatnya kita akan membuat prakarya. Prakarya kita kali ini, kita akan membuat pohon keluarga. Sebelum membuatnya, kita perlu menyiapkan alat dan bahannya terlebih dahulu. Pertama, kita menyiapkan kertas origami, warna hijau dan juga warna hitam. Adik-adik bisa pakai juga warna coklat mungkin. Lalu ada lem, gunting, dan untuk adik-adik yang belum bisa menggunakan gunting sendiri, adik-adik bisa minta bantuan pada papa atau mama atau juga kepada kakak. Lalu ada karton buffalo, kemudian ada foto keluarga.
dan spidol. Sekarang kita akan membuatnya ya. Pertama, kita gunting kertas yang berwarna hitam ini menjadi bentuk seperti ini. Lalu kertas yang warna hijau kita gunting buat bentuk seperti ini. Kalau sudah, kita akan lem atau rekatkan pada kertas karton buffalo. Kita tempelkan kertas yang berwarna hitam sebagai batang pohon. Lalu kertas yang berwarna hijau kita tempelkan. Ya, seperti ini pohonnya. Lalu di bagian yang berwarna hijau ini adik-adik bisa tempelkan dengan foto anggota keluarga kalian. Adik-adik bisa tempelkan foto opa, oma, papa, mama, adik-adik, kakak. Pokoknya semua anggota keluarga bisa adik-adik tempelkan dalam pohon ini. Ya, kalau sudah tempel foto keluarganya, adik-adik bisa tambahkan tulisan. Misalnya, Opa Daniel, Oma Sarah, terus nama orang tua kalian juga adik-adik bisa tambahkan pada pohon keluarga. Nama adik-adik sendiri juga adik-adik bisa cantumkan dalam foto keluarga. Lalu, pada bagian bawah, adik-adik bisa tambahkan tulisan pohon keluarga. Adik-adik, pohon keluarganya sudah jadi, hasilnya seperti ini. Bagaimana adik-adik? Adik-adik tentu bisa kan membuatnya? Selamat mencoba, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, mengakhiri sekolah minggu kita pada hari ini, semua duduk yang tenang untuk kita menerima berkat Tuhan. Kiranya kasih dan karunia dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus tinggal dan menyertai kamu sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya ibadah hari ini. Yang pertama kepada Radio RRI Kupang, Radio Suara Kasih, Radio Siaran Kabupaten Kupang, Radio RRI Rote, Radio RPPL Soe, Radio RPPL Alor, Radio RPD Saburai Jua, BP dan UPP Par Sinode Gemit, BP dan UPP Par Gemit Kota Baru, tim multimedia Gemit Kota Baru, serta Bapak, Mama, dan kakak-kakak yang telah mendampingi adik-adik kita selama bersekolah minggu online hari ini. Sampai jumpa di ibadah sekolah minggu online Pargemit minggu depan ya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah! Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah
sudah